Di sebuah penjara Romawi yang dingin dan gelap, kita bisa membayangkan langkah-langkah kaki bergerak, suara rantai beradu, dan tubuh-tubuh lelah tetap bernyanyi memuji Tuhan dalam kegelapan. Dan di antara mereka ada seorang perempuan yang bernama Junia. Namanya singkat, tapi gaung panggilannya menggema sepanjang sejarah gereja. Paulus dalam suratnya yang begitu personal kepada jemaat di Roma tidak melewatkan untuk menyebutnya salam kepada Andronikus dan kepada Junia yang terkenal di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Roma 16 ayat 7. Junia ini bukanlah figur latar belakang. Dia bukan sekedar istri seorang tokoh besar atau pelengkap cerita pelayanan. Paulus menyapanya sebagai saudara sebangsa, rekan sepenjara, dan rasul yang terhormat. Saudara, apa artinya? Artinya saudara, Junia telah berdiri di garis depan pelayanan Injil, turut merasakan derita penganiayaan dan membawa kabar baik di tengah resiko kematian. Saudara coba bayangkan keberanian perempuan ini, seorang perempuan Yahudi di abad pertama hidup di tengah dunia Romawi yang keras, penuh diskriminasi gender, namun dia berani menyandang panggilan kerasulan. Saudara, dunia pada waktu itu mungkin mencoba membungkam suara perempuan, tetapi Allah memilih Junia tetap menjadi saksi kerasulan yang tak terbantahkan. Nama Junia sempat diperdebatkan selama berabad-abad, bahkan sempat diubah menjadi Junias agar tampak seperti nama laki-laki. Saudara, seakan-akan terlalu sulit menerima kenyataan bahwa ada seorang perempuan yang juga menjadi rasul. Saudara, namun berdasarkan sejarah, arkeologi, dan penelitian biblika modern, ini mengembalikan kebenaran itu bahwa Junia adalah perempuan dan dia adalah rasul yang dihormati. Apa pesannya yang bergema bagi kita? Terutama kita kaum perempuan masa kini. Allah tidak pernah membatasi panggilan berdasarkan gender. Kesetiaan lebih bernilai daripada status. Kemuliaan dalam Kristus lahir dari penderitaan yang ditanggung demi Injil. Saudara, Junia mengingatkan kita bahwa setiap perempuan memiliki suara kerasulan di dalam dirinya. Suara yang dipanggil bukan untuk diam, tapi untuk menyuarakan Injil kasih karunia. Ini adalah bukti hidup dari Galatia 3:28 dikatakan dalam Kristus tidak ada laki-laki atau perempuan, semua adalah satu. Saudara, mungkin saat ini engkau merasa terabaikan, dipandang remeh, dan juga dianggap tidak layak berdiri di mimbar, memimpin pelayanan, atau mengambil peran dalam kerajaan Allah. Tetapi lihatlah Junia, namanya mungkin kecil dalam Alkitab, hanya sekali disebut, namun kekuatannya besar. Dia menjadi teladan bahwa kesetiaan perempuan dalam Kristus tidak bisa dihapus meski dunia berusaha menutupinya. Saudara, saat Allah memanggil, dia juga memberi kuasa. Sama seperti Junia, kita semua dipanggil untuk membawa terang ke dunia yang gelap. Untuk menjadi saksi kasihnya di keluarga, gereja, masyarakat. Saudara, tahukah Anda di balik namamu itu, Allah sudah menuliskan identitas surgawi dan bukan hanya pengikut tetapi utusannya, bukan hanya pendengar tetapi pemberita Injil, bukan hanya penonton tetapi pelaku sejarah. Sejarah Junia ini menantang kita semua orang percaya bahwa panggilan Allah tidak pernah mengenal diskriminasi. Jika engkau setia, engkau pun bisa dikenal terhormat di antara para rasul. Saudara, ada 7 teladan yang bisa kita teladani dari perempuan ini, rasul perempuan yang terhormat. Kuncinya di Roma 16 ayat 7. Apa? Teladan kesetiaan dalam panggilan. Di mana dikatakan yang pernah dipenjarakan. Semua ayatnya berfokus pada Roma 16 ayat 7. Yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku. Artinya apa?
Artinya Junia tidak mundur meski pelayanan membawa penderitaan sampai di penjara. Dia tetap setia menanggung resiko sekalipun di penjara demi Injil. Kesetiaan ini adalah tanda otentik seorang rasul. Kita semua, terutama kita perempuan, harus tetap setia pada panggilan Tuhan. Setia baik sebagai ibu, pemimpin, pelayan, dan profesional meskipun menghadapi tantangan, stigma, atau kesulitan. Saudara, yang kedua kita belajar teladan menghadapi risiko. Dibilang, pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku. Artinya apa? Pelayanan Junia tidak berlangsung di kenyamanan atau di ruang aman, tetapi dia berani melangkah ke wilayah yang berbahaya. Ini keberanian adalah wujud iman yang hidup. Jadi kita semua, perempuan Kristen terutama, dipanggil untuk berani menyuarakan kebenaran, membela keadilan, dan bersuara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Meskipun ada resiko ditolak atau disalahpahami. Dan yang ketiga, pengakuan sejajar dalam pelayanan. Terkenal di antara para rasul. Ini lagi, kita bahas kata ini. Ya, saudara, jadi Paulus tidak merendahkan Junia sekalipun dia perempuan. Ini menegaskan adanya kedudukan yang sejajar dengan para rasul. Hal ini meneguhkan teologi kesetaraan dalam Kristus. Galatia 3 ayat 28. Kita perempuan Kristen dan semua kita orang percaya, kita dipanggil untuk menyadari bahwa otoritas rohani bukan ditentukan oleh gender, melainkan oleh panggilan dan pengurapan Allah. Dan yang keempat, teladan Junia ini, yaitu pengaruh yang melampaui generasi. Saudara, Junia lebih dahulu percaya daripada Paulus. Artinya apa? Dia termasuk generasi awal saksi Kristus. Dia menjadi bagian dari pondasi iman yang melahirkan generasi berikutnya. Saudara, di sini kita melihat kehidupan iman seorang perempuan yang bisa membentuk generasi mendatang. Kesetiaan Anda sebagai seorang ibu, pemimpin, atau mentor akan menuntun banyak orang pada Kristus. Dan yang kelima, teladan ketekunan dalam misi. Saudara, salam kepada Andronikus dan kepada Junia. Saudara, penyebutan nama Junia dalam surat Paulus menunjukkan perannya aktif dalam jaringan misi gereja mula-mula. Pelayanan bukan sekedar lokal, melainkan transnasional. Saudara, kita semua perempuan Kristen dipanggil untuk melampaui batas zona nyaman. Menjadi terang, tidak hanya di rumah, di gereja, tetapi dimanapun, terutama di masyarakat. Dan pekerjaan kita adalah pelayanan kita dan bangsa. Dan yang keenam, apa teladan dari Junia ini, saudara? Keteguhan identitas di tengah budaya patriarki. Terkenal di antara para rasul. Ini frasa yang sulit diterima tradisi patriarkal. Wow. Karena apa? Fakta bahwa Junia diakui sebagai rasul ini meneguhkan bahwa panggilan Allah tidak bisa dihapus oleh budaya patriarki. Identitas rohani berasal dari Kristus, bukan dari sistem dunia. Saudara, perempuan saat ini terutama, dan semua kita orang percaya harus berdiri dalam identitas kita sebagai anak Allah yang berharga. Walau dunia mungkin meremehkan atau mengabaikan suara kita karena gender yang masih ada aja yang begitu, saudara ya. Pikirnya udah hebat kali dia jadi laki-laki, saya nggak bisa mendengar perempuan bicara gitu ya, masih kolot banget gitu ya, saudara ya. Tapi di sini semua laki-lakinya berhati besar karena sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, yang ketujuh, teladan kehormatan yang abadi. Terkenal di antara para rasul. Ini punya makna teologis yang sangat dalam. Kehormatan Junia datang bukan dari gelar atau kedudukan duniawi, melainkan dari pengakuan Allah dan para rasul. Kehormatan sejati adalah buah kesetiaan kita pada Kristus. Kita semua dipanggil untuk mencari kehormatan sejati di hadapan Allah, bukan pengakuan manusia. Mungkin kita kecil di dunia ini, tapi percayalah, kesetiaanmu dipandang besar di hadapan Allah. Dari kesetiaan, keberanian, pengakuan sejajar, pengaruh lintas
generasi, ketekunan misi, keteguhan identitas, hingga kehormatan pribadi. Junia menunjukkan bahwa kita perempuan bisa berdiri tegak di garis depan Injil. Dia membuktikan bahwa panggilan Allah melampaui batas budaya, sejarah, gender,